bisa mandiri, Nyuci tapi sendiri. tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Menjadi wanita itu diimami oleh seorang laki-laki. Iya. Itu keren banget sih wanita ya. Wanita tuh keren banget. Tapi mau nanya, yang mau ditanya ini, sudah 3 kali seorang wanita ibu disebutkan, tapi tidak merasa puas, Kenapa tuh? masih meminta apa? Di dalam dunia nyatanya atau di lapangan ya, wanita ingin sekali jadi prioritas. Oh, oke. Wanita di segalanya. Itu saya cerita. Itu sudah dijanjikan bahwasannya kodrat atau derajat yang wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Martabat secara martabat ya. Martabat. Karena mungkin dasarnya itu punya kayak surga itu di telapak kaki ibu. Tapi gue Kalau ibunya nyekir gimana ya? nggak ada. Surganya kayak gimana? Apa? Telapak kaki surganya kayak gimana? Coba. Itu kiasan Pak. Oh kiasannya. Iya saya nyari kok sama kayak telapak kaki bapak saya ini. Malah pecah-pecah. Lah jadi salah guys ya. Iya tapi bener. Gue pribadi gue punya pengalaman pribadi. Wanita ya. Wanita identik dengan ibu. Jadi gue itu udah ini gue dibatin. Jadi gue udah kehilangan bapak gue itu 2015. Itu gue nggak sama sekali merasakan ngejagain dia ketika dia sakit. Bapak gue nggak pernah sama sekali. Tapi emang bentuk kasih sayang seorang bapak itu beda sama ibu. Nah ibu gue meninggal 2021 kemarin. Itu gue mungkin emang karena tinggal satu-satunya, maka gue apa yang gue punya, apa yang gue mampu, gue seakan-akan gue bisa dibilang mentuhankan ibu gue gitu. Saking gue nggak mau bisa dikata durhaka ya. Betul. Gitu kan. Emang di situ makanya menurut gue emang kalau sudah cinta sayang sama orang tua, ibu itu bisa dikategorikan bisa mentuhankan. Menurutnya bahaya apa enggak sih ya kayak begitu. Tapi gue emang nggak ada lagi yang bisa gue lakukan selain gue bukan mentuhankan pokoknya mempercayai ibu gue sampai gue 2 tahun gue nemenin ibu gue di rumah sakit buat sakit itu gila. Itu gue nyampe ketika ibu gue meninggal gue nggak nangis pas hari itu. Cuman setelah ibu gue dimakamkan baru udah gue keluar air mata udah. Setelah itu udah gue merasa bukan rasa tenang ya, gue merasa lebih mungkin kalau ibu gue masih ada bisa lebih sesakit ini hati gue gitu kan. Gue jadi cerita gue kan Kucing pertama Rapa. bahaya banget tuh ya ilah Rapa abis endorse lah Gasang Warga sipil. Tinggal nyeri ya Pak. Iya, Ajudan. Siap. Iya, jadi begitu. Masalah ibu itu wanita itu menurut gue emang penting untuk. Tapi lu setuju nggak sih kalau lu misalkan di setir sama perempuan? Gue tuh tipe laki-laki yang nggak suka disetir sama perempuan. Nah untuk permasalahan ini ya pasangan. Pasangan Iya bukan yang kalau pasangan. Oke. Pasangan nih. Kalau orang tua kita udah pasti. Udah pastilah mau gimana itu pun. wajib. Oke lah, ini kita mau bahas sekarang tentang wanita yang untuk pasangan kita. Iya. Kita sebagai laki-laki. Masih laki-laki Masih laki-laki ya. biar kelihatan laki ya. Iya dong. Lagi. Iya, ini kita bahas tentang wanita yang untuk menjadi pasangan kita. Masalah setir, lu punya pengalaman nggak? Apa lu pernah ngerasain lu disetir sama cewek hal apapun? Gue nggak pernah mau, bahkan gue sampai dalam pikiran gue tuh asik sampai nggak maunya disetir. Kalau emang lu nyetir gue bakal ninggalin lu nih karena wanita bukan lo doang. Anjir. Saya pernah bercengkrama dengan Kominfo gitu Pak. Wah, Kominfo. Situs. Ya. Kominfo, Oh. Kominfo itu. Ada Kominfo, oke. Karena marak sekali wanita itu minta konfirmasi dan informasi kan. Oh iya. Minta banget tuh. Bentar-bentar informasi.
lokasi. Oh. Dikit-dikit Dikit-dikit info. Dikit-dikit pau. Saya bilang sama Kominfo, tolong retas wanita-wanita yang menanyakan kabar Wah. laki-lakinya. Saat itu juga. Saat itu juga nurut. Saya juga nurut sama wanita, Pak. Tidak ada yang bisa saya lakukan, Pak. Benar, berarti wanita itu racun dunia. Wanita racun dunia. Cancutas. Ada yang Kalau bilang menurut juga. Bapak gimana Pak kalau sebagai seorang laki-laki, Iya. ada seorang laki-laki disetir oleh seorang perempuan nih Pak, kemanapun, apapun, bagaimanapun harus melalui persetujuan dari si wanita. Aduh. Apakah Bapak setuju Pak? Tidak. Saya tidak setuju. Saya di lapangan, ketika saya bercengkrama dengan warga-warga sipil lainnya, itu banyak sekali Pak kejadian laki-laki yang disetir habis-habisan sama seorang perempuan. Itu baru satu ya. Gimana kalau dia punya 2, 3, dan 4? Satu aja bisa nyetir dia segitunya. Ya, betul. Gimana dia mau masna wa sulasa wa ruba? Selesai hidupnya. Mungkin itu perjuangannya. Teknik untuk apa namanya? Kesulasa warubanya. Oh dia ngikutin alur Iya. maunya Itu perjuangannya, mungkin perjuangannya sebelum berlaku adil. Jangan sampai ke sana. Untuk kabar aja belum bisa berlaku adil, apalagi untuk ke sana itu bisa. Bisa jadi situ. Ya. Ini saya di luar konteks saya sebagai pemuka agama ya. Karena kalau wanita itu yang benar-benar paling utama susah. Jadi saya sebelum jadi pemuka agama itu banyak banget yang namanya pengalaman wanita asik. Wanita itu nggak cuma identik dengan yang baik dan solehah, bahkan ada yang wanita tidak baik. Ya. Emang ada ya wanita nggak baik? Ada men, jangan ya kita bisa sebut ya pekerjaan seksual apa ya, PSK bisa dibilang itu. Wah, selalu asik. Ya, itu bisa, kalau menurut gue itu bukan itu bisa dibilang wanita tidak baik karena dia harusnya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai wanita. Ini menurut gue ya, cuman kalau misalkan itu terserah. Cuman memang itu pilihan situasi situasi, kondisi dan toleransi. Itu mungkin dia nyamannya di situ, enaknya di situ, cepat dapat duitnya di situ. Betul. Sehari Tanpa harus menjaga kehormatan. tanpa harus menjaga kehormatan sebagai wanita. Berarti kan ada juga wanita yang tidak baik. Menurut saya itu wanita tidak baik, benar sih. Maksudnya menurut saya itu wanita itu kurang baik yang seperti itu. Wah, wanita kurang baik. Tapi nggak enak Tapi juga. bukan kurang baik dalam itunya. Iya. Mungkin dalam mengambil langkah. betul. Iya betul. Dalam mengambil langkah kurang baik. Nah, harus aktual, tepat. Karena yang paling bahaya itu justice sosial Pak. Iya, betul. Apa tuh? Cewek pulang malam juga, cewek gak bener. Nah. Padahal pulang haji. Tuh. Iya benar. Padahal pakai kerudung. Betul. Oh bocah, pulang malam mulu nih. Jadi wanita, Padahal lembur dia. jadi wanita itu adalah kalau bisa dikatakan kompleks, bisa dijadikan sebuah sumber permasalahan, tapi dia adalah obat dari segalanya. Asik. Dari wanita itu kan adalah sumber dari kepuasan batin. Ya wanita adalah obat dalam beberapa hal. Saya setuju tuh Pak. Ya. Bener Pak. Ketika kita joprak gitu kan. Joprak Maksudnya tuh. don tuh. Don. Oh pecat gitu. Ya bisa pecat. Ya. Pecat. Pada siapa lagi gitu kan? Iya bener. Emak Kita tuh ya kalau ke orang tua, kalau ke enggak gini gua ya, kalau pribadi gua tuh kalau masalah-masalah yang takut bikin orang tua tuh Kepikiran. kepikiran. Betul, Gua nggak betul. mau langsung cerita dulu nih, tapi lebih ke bikin strategi dulu, nanti baru bakal gua sampein kok gitu. Ceweknya kalau Cobain dong. anak-anak sekarang nih, pacarnya dijajanin, emaknya disia-siain. Iya. Bahaya banget ya. Tapi bener, gue punya pengalaman ya. Gue punya pengalaman teman gue cerita ke gue gitu, teman gue cerita ke gue. Jamaah. Oh iya, jamaah gue cerita ke gue bilang gini, men, masa gue punya cewek katanya gitu kan. Cewek gue itu iri sama ke apa tadi yang bilang lebih Memprioritaskan. ibunya. Ini kebalikan dari lo ya. Jadi ceweknya tuh iri
bahwasanya teman gue sebagai laki-laki itu dia lebih memprioritaskan ibunya, adiknya, keluarganya dibandingkan dia, sampai akhirnya yang dilakukan laki-lakinya itu membalikkan keadaan yang tadinya peduli dengan orang tuanya dia malah ke ceweknya. Malah dia ke ceweknya. Seharusnya ceweknya tuh jor-joran. Nah itu berarti kan tandanya. Seharusnya kan ya kan mungkin udah ada kenikmatan. Kalau tuh wanita yang kenikmatan batinnya. Wanita ilmu gue banget ya, paling punya ilmu. Gimana? Jadi seharusnya dia ngerti dong. Karena kan laki-laki mau sampai kapanpun ya tetap ke orang tua. Iya. Kalau wanita kan langsung tanggung jawabnya ke suami. Itu dia suami ke istri. Yang salahnya berarti laki-lakinya tidak bisa. Pondasinya lemah, Pak. Betul. Itu gara-gara apa? Kewanitaan. Maksudnya wanita ya, bukan kewanitaan. Wanita. Bahaya. Iya. Makanya, aduh men, sumpah kalau ngomongin wanita tuh gak ada habisnya. Jadi wanita adalah bentuk anugerah terindah. Wanita itu kalau menurut gue ya, wanita itu lingkaran. Lu gak bakal nemuin titiknya. Lingkaran? Wanita itu lingkaran. Lu gak bakal nemuin titiknya. Lu nyari terus titiknya. Gak bakal ketemu tuh karena dia ada lingkaran. Lu mikirin ini, ada lagi. Wanita itu lingkaran. Dan lu gak bakal nemuin titiknya. Titik akhirnya maksudnya. Karena wanita itu adalah lingkaran. Itu kalau menurut gue sih. Jadi berputar terus, terus dan ada aja pembahasan tentang wanita. Benar. Makanya di dalam agama gua gitu ya, ada yang bilang kita misalkan untuk memilih wanita itu ada wanita-wanita yang tidak pantas untuk kita nikahi atau kita pilih. Ya, yang pertama itu al-sadaqah, al-sadaqah, ya kan? Yaitu wanita yang suka nyinyir. Ya, nyinyir. Mayoritas tuh. Nah, itu yang dalam agama gue ya. Cuman kan kalau untuk di dalam kehidupan kita beda lagi. Ini gue menurut yang gue tahu di agama gue gitu kan. Jadi asyadaqah itu wanita yang suka nyinyir. Itu salah satunya nggak boleh. Terus yang kedua al-mananah, itu wanita yang selalu mengungkit kebaikan sendiri. Nah, banyak gak sih itu wanita yang suka mengungkit kebaikan kita sendiri? Kebaikan dirinya sendiri. Ya. Banyak kan? Contohnya manusia klaim. Manusia ngeklaim. Gue masih paling. Iya, banyak, betul nggak? Betul. Gue paling. Sekarang gini, kalau dia tidak mengakui hasil perbuatannya itu bukan wanita, Pak. Betul. Tapi di sini di agama gua itu yang tidak pantas untuk dipilih ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi. Jadi al-hanaha. Al-hanaha itu wanita yang membandingkan masa lalu. Itu paling valid. Wanita itu emang kalau namanya ingatan itu gila ya. Aku sampai denger tuh yang wanita itu nggak pernah bakal bisa ngelupain laki-laki pertamanya di untuk masalah enggak apapun itu. Rasa cinta lah misalkan ya. Jangan jauh-jauh sampai ke psikologi gitu. Iya. Rasa cinta aja dulu ya. Seorang wanita tuh susah, bukan nggak bisa ya, susah untuk melupakan laki-laki pertamanya. Itu karena wanita diberikan perasaan yang lebih dibandingkan logika. Laki-laki diberikan logika yang lebih, tapi perempuan. Tapi bahaya juga kan ya? Itu adilnya Tuhan. Tidak memberikan logika lebih kepada wanita, tapi memberikan perasaannya. Oh, iya benar. Jadi wanita lebih ke main ke perasaan, laki-laki main ke logika. Seandainya perempuan itu memiliki logika yang lebih, laki-laki itu habis. Maksudnya habis, dia nggak membutuhkan laki-laki. Makin parah ya? Makin parah. Iya, terus yang keempat, ini yang terakhir itu adalah al-ananah. Al-ananah itu adalah wanita yang sering mengeluh. Menurut gue ini wanita sering mengeluh itu bisa dikategorikan wajar ya. Kalau menurut gue ya, cuman ini untuk di Pak, ini kita baca nih Pak, konteksnya Pak. Sering mengeluh, bukan mengeluh. Oh beda ya? Sering mengeluh nih dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Iya, nah, kita sering Pak. Tapi kalau cuma ngeluh doang, kita sebagai laki-laki kan emang buat tempat keluh kesah. Ya timbang 7.000 hari ini. Iya. Laki mana coba? Laki mana? Gitu, Pak. Bener ya?
kita kerja ngapa? Iya. Nyari duit gitu kan. Buat dia juga. Buat dia juga. Pulang-pulang cemberut. Iya doang gitu. Iya. Iya tuh, lewat FYP gue tuh. Lucu tuh orang. Iya, kita capek ya. Kita capek laki nih. Orang Kita ngapa, capek orang laki ngapa. kita bekerja pulang ke rumah kirang barang mau wanita teh. Istri kita teh udah dandan cantik. Enak kayak Humaira ya. Iya, Ketika apa tuh, buka kemerahan? pintu, iya ketika buka pintu, saat ingin menutup pintunya lagi, Humaira ngumpet di belakang pintu tuh. Saat Baginda. Humaira itu siapa tuh? Istri Baginda. Oh, istri Baginda Rasulullah. Oh, saat berbalik badan, Humaira kan segininya Rasul Baginda. Oh, Saat tingginya. berbalik badan, cium tuh keningnya kan. Itu yang sekali kan. Aduh. Pulang kerja capek, pulang berdakwah capek. Pulang perang ya? Iya. Itu tanpa disengaja, tapi akal dan perasaannya Humairah tuh yang membuat nuansa itu menjadi indah. Jadi nuansa itu bisa dibangun dengan indah, bukan mut-mutan sih. Kalau dibangun dengan mut-mutan, aduh, Mutan itu bukan yang ini ya? Gak Gue takut. Tolong. Andai semua wanita seperti itu ya. Wah, Tapi nggak bisa nih. nggak bisa dipaksakan Pak. Karena setiap wanita punya cara tersendiri Betul, untuk mencintai. anjay. Betul. Tapi Masam 2022. buset deh, gila. Jadi tapi gini, Itu jangan ngomong. wanita itu ya udah banyak ngomong ya. Iya. Gimana dong? Enggak bisa tadi Kesimpulan. omongan yang tadi yang wanita Wanita. punya cara tersendiri Untuk untuk mencintai. Kesimpulannya? Oke, kesimpulannya tentang wanita. Kalau gua sih itu bilang satu wanita. Keluh kesah lu tentang wanita dan antisipasi lu dan Kalau- harusnya kayak gimana ketika keluh kesah. seorang laki-laki berkeluh kesah terhadap wanita. Oke. Tentang keluh kesahan wanita harusnya gimana sebagai Gua kasih wanita tahu ke sipil? lo semua para wanita. Asik. Laki-laki itu nggak suka untuk dipaksa. Laki-laki itu nggak suka untuk dipaksa. Laki-laki itu nggak suka untuk dipaksa. Tapi laki-laki juga nggak suka untuk dibiarinin. Kompleks buat laki-laki ya. Brengsek, bikin bingung aja. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak mau ya.